Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Oktober 2022, Sabtu Pekan Biasa ke-28. Peringatan wajib Santa Teresia dari Yesus, perawan dan pujangga gereja, disusun dan dibawakan oleh Frater Yeris Jagong SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, ia akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Iman dan Kesaksian Hidup. Kita mendengar dalam bacaan Injil ada dua nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus berkata kepada para muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan malaikat-malaikat Allah." Pernyataan Yesus menegaskan bahwa yang layak diselamatkan adalah mereka yang mengakui Allah di dalam hidupnya. Yesus jelas mengatakan bahwa kepercayaan atau iman kepada Kristus adalah hal mendasar dalam kehidupan beriman kita. Keselamatan itu terjadi karena kita beriman kepada Kristus. Yang kedua, Yesus dengan tegas menasihati murid-muridnya. Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus adalah suatu pembelokan yang benar-benar bertentangan dengan tujuan akhir, yaitu persatuan dengan Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jika kita menolak kebenaran, berarti kita sama sekali tidak mau mengupayakan segala sesuatu yang benar. Kita tidak mungkin akan meminta rahmat pengampunan supaya bisa diampuni dan mengampuni. Inilah yang terjadi. Kita menutup diri dari setiap karya Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Untuk sungguh percaya kepada Kristus tidak mudah. Kita akan berhadapan dengan banyak situasi dan tantangan. Maka di dalam pergumulan hidup seperti ini, apakah kita tetap setia kepada Kristus ataukah kita mau mengkhianati Kristus? Kita membutuhkan ketahanan untuk menghadapi pelbagai kesulitan, pertentangan maupun bahaya dalam kehidupan kita. Ingatlah kata-kata Yesus ini, bila ada orang yang mengakui Dia di tengah kehidupan dunia ini, Dia juga akan mengakui orang tersebut di hadapan Allah.
maka butuh kesetiaan kita kepada Kristus, meskipun situasinya kurang mengenakan. Selanjutnya, Roh diutus Allah kepada manusia. Dan untuk apa? Kita perlu memahami bahwa Roh itulah yang akan menguduskan dan menyucikan manusia, serta menguduskan dan menyucikan seluruh karya manusia. Apabila kita mau menerima Roh Allah, berarti kita mau lebih mengenal dirinya dengan belajar tentang kebenaran, merefleksikannya, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Roh Allah kita melihat kebenaran, namun kita lebih memilih kedagingan dan tidak mau bertobat, maka kita terus jatuh dan menjadi orang yang menderita kerugian, yaitu kebinasaan kekal. Itulah sebabnya menghujat Roh Kudus sama dengan menghujat atau menolak Allah, persisnya menghujat atau menolak kekudusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Zaman kian berubah dan kita makin dihadapkan oleh berbagai tantangan. Kita masih hidup dalam kecemasan dan tekanan sehingga kita mudah mengingkari iman. Masihkah kita setia dan mengakui Allah Sang Juru Selamat kita? Masihkah kita percaya bahwa dalam situasi apapun Allah tetap mencintai, menyertai, dan memberkati kita? Sesungguhnya jika Tuhan belum merubah situasi sulit hidup kita, artinya Tuhan mau memakai keadaan itu untuk mengubah dan memproses hidup kita. Hari ini juga kita merayakan peringatan wajib Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia telah memberi teladan bagi kita semua bahwa pengakuan iman harus juga nyata dalam kesaksian hidup, sebab Allah ingin hidup di dalam diri setiap orang yang mau menerima Dia maupun yang tidak menerima Dia. Teresia kecil telah menunjukkan kepada kita jalan menuju kesempurnaan, yaitu kekudusan hidup sebagai suatu sikap hati yang menempatkan kita ke dalam tangan Tuhan, menjadi kecil dan rendah hati, menyadari kelemahan kita, dan secara buta mengandalkan kebaikan kebapaannya. Oleh karena itu, Yesus mengundang kita, janganlah kalian khawatir akan hidupmu, sebab Yesus mau supaya kita tetap mengandalkan Dia sebagai kekuatan hidup, dan kita harus yakin bahwa Roh Kudus akan datang menginspirasi dan meneguhkan kita. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk senantiasa percaya kepada belas kasih Allah yang sedemikian besar dan mewujudkannya di dalam hidup kami, sehingga kami terus berkembang dan tinggal dalam cinta-Mu sampai akhir. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Mari batung sila